Selamat datang kembali di The United Wave. Podcast, channel, media yang membahas apapun tentang Manchester United dan sekitarnya. Yang sebentar lagi 50.000 guys subscribersnya. Ayo, coba buat lu fans Manchester United yang udah nontonin The United Wave, kasih tahu teman-teman lu. Bikin 50.000 subscribers sebelum Liga dimulai. Ya, karena jadwal Liga Inggris sudah keluar, dan sudah melihat juga mungkin beberapa dari elu jadwal kita untuk di Liga Inggris musim depan jamnya manusiawi sekali. Karena ya hari Sabtu, karena jamnya 6:30 malam waktu Indonesia Barat, jam 9 atau jam 10 malam bahkan. Tapi dengan catatan bahwa kalau nanti udah keluar jadwal Liga Champions, jadwal Carabao Cup, FA Cup, itu pasti ada pergeseran. Apalagi kalau sudah masuk ke pertengahan musim, pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau United di 8 pertandingan mereka di Liga Champions bisa lanjut ke babak selanjutnya. Terus juga nanti di FA Cup, Carabao Cup nggak kayak musim lalu. Cuman ya begitu doang, cuman selewat doang. Masih sedih saya kalau ingat-ingat lagi match lawan Grimsby itu ya. Oke, gue mau ngebahas soal beberapa pertandingan. Apalagi kalau kita ngomongin big match ya. Untuk di paruh pertama musim. Jadi kalau di Agustus, kita itu tanggal 22 Agustus, 6:30 malam. Membuka musim dengan melawan Hull City. Lalu tanggal 29 Agustus melawan Ipswich, jam 9 malam. Dan di September, ini big match pertama setelah melawan Everton. Di tanggal 12 September ada United melawan City. Nah, ini cukup menarik. Coba kita bahas soal yang September dulu. Kalau gue buka websitenya Manchester United, itu rata-rata ketika mau beli tiketnya tuh jadwalnya masih TBC ya, to be confirmed. Karena pasti menyesuaikan dengan jadwal kompetisi lain. Ya, kalau kita ngomongin Liga Champions, kalau mungkin lu juga belum tahu, koreksi gue juga kalau gue salah. Liga Champions itu untuk fixtures-nya, untuk pertandingannya, itu baru keluar di Agustus. Which, semoga sih ya, anjay bahasa gue, which ya. Ini editor gue nih sama videografer gue, Mardel so engles nih mentang-mentang ke luar negeri mulu. Jet lag gue kemarin habis dari Imiriki ya. Seru, tapi itu ntar cerita lain lah ya. Selama gue di sana untuk nge-cover perhelatan pesta bola dunia 4 tahun sekali itu. Ya, kita balik soal Manchester United di bulan September itu. Pertandingan pertama Liga Champions itu di tanggal 8 atau tanggal 9 gitu. Nah, kita akan melihat apakah dapat kocokannya atau mungkin dapat jatahnya United itu home atau away duluan. Kalau home duluan, wah itu surga banget. Gue sih jujur ya, gue pengen berangkat lagi sih ke UK kalau misalnya bisa di September itu. Jadi tengah minggunya itu Liga Champions pertama setelah sekian purnama. Terus juga nanti di weekendnya lawan City, dua-duanya home. Wah itu sih jujur gue gak mikirin hasilnya mau menang atau kalah. Yang penting gue merasakan vibes bisa menonton Manchester United pertama kalinya ketika mendengarkan dikumandangkannya The Champions. Nah itu dia ya, yang sangat saya tunggu-tunggu ya. Karena kalau videografer gue ini namanya Ezra, dia tuh fans Manchester City. Gue juga gak paham kenapa dia kerja di The United Wave. Dia bilang, bang bikin dong City. Waduh, ya nanti ya Ezra, tunggu semakin banyaknya fans City yang sekarang juga sudah semakin banyak di Indonesia. Nanti kita bikin. Tapi gitulah ya. Terus dari situ melihat melawan City, terus ada Liga Champions, tentunya pengen yang home. Gue
Gue pengen banget karena ya ini sedikit bocoran aja ya. Buat lu doang nih. Nih, jangan kasih tahu siapa-siapa. Gue pengen bikin open trip. Tapi memang September itu fokusnya nonton lawan City. Habis itu ya kalau nanti Liga Champions-nya memang home, ya rezeki ya sekalian. Jadi sekitar 5-7 hari di sana dapat 2 match di UCL sama IPL. Dan kalau kira-kira bang harganya berapa bang kalau open trip? Nanti gue kasih tahu. Semoga harganya enak, harganya nyaman, nontonnya juga oke gitu ya, duduknya tungguin aja. Nanti update-nya di media sosial gue atau bisa juga di The United Wave. Kita akan ngasih experience terbaik buat lu yang udah punya mimpi lama, udah punya apa ya, bekal rezekinya, udah nabung, pengen nonton United. Ayolah kita berangkat bareng. Karena experience nonton di Old Trafford apa ya guys ya. Gue pengen cerita sedikit gitu. Old Trafford itu menjadi tempat gue untuk bisa escape. Anjay, escape ya. Jadi tempat gue benar-benar healing meskipun ya nanti menang atau kalah. Tapi pertandingan terakhir kemarin gue tonton di Old Trafford itu pas Casemiro. Dan ya ternyata sebegitu apa ya merindingnya gue duduk di Stratford Enders merasakan jadi warlock wannabe di sana dan gue merasakan bahwa gila sih I'm living my dream bro. Dan gue ingin lo juga bisa merasakan itu, bisa duduk di Old Trafford, bisa juga merasakan bagaimana foto di depan stadionnya, stadium tour, abis itu juga nonton. Wah, itu sih pengalaman terbaik ya. Ya, buat kita sebagai fans Manchester United, itu pasti mimpi yang sangat besar. Dan tentunya buat teman-teman fans lain gitu, ya lu fans Arsenal, fans Liverpool, fans Chelsea, Manchester City, atau Madrid atau Barca gitu ya. Datang ke stadion impian tuh nggak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Gue aja waktu nonton lawan siapa ya? Waktu di Etihad City lawan Arsenal. Wah itu ya atmosfernya kalau ada orang bilang Etihad sepi, jujur kagak sepi lagi, rame banget gitu ya. Orang-orang pada nge-chance juga pas gue ngeliat video perpisahannya Pep Guardiola tuh semua orang benar-benar mengeluh-ngeluhkan namanya. Terus ini sedikit out of topic. Jadi ketika ada satu video yang ngasih lihat Pep Guardiola ketemu bocil 10 tahun lalu, terus sekarang bocil yang udah gede tuh kayak, itu sih merinding sih. Karena lu menangin lah UCL apapun segala macem, terus ntar lu taruh mana? Wah beneran di sama bocil itu pasti dia udah agak gede, dibawa, nih lo trofi yang lu bilang. Gila, itu gue merinding. Denger, nggak ceritain aja gue merinding ya. Jadinya setiap fans itu punya ceritanya, punya mimpinya gitu ya. Mimpi kita sebagai fans Manchester United pasti pengen ke Old Trafford. Dan kalau memang ada rezeki, waktu dan biaya sama sehat, jasmani rohani, kata gue mah gas aja ya. Karena sebelum Old Trafford dirubuhkan, ya kita harus ke sana sih. Minimal 1 kali gitu ya. Koko United, ayo ke Old Trafford ya. Ya sedikit meromantisasi bagaimana mencintai Manchester United, itulah ya. Nanti gue akan cerita lebih jauh lagi soal bagaimana pengalaman-pengalaman atau mungkin experience gue selama di Manchester. Tadi udah September itu ada big match. Terus di Oktober itu ada 2 big match. Nih tanggal 10 Oktober sih big match ya. Melawan tim yang hampir degradasi lagi. Itu ada United lawan Spurs di tanggal 10 Oktober jam 10 malam hari Sabtu. Jamnya enak-enak banget, sumpah ini. Ini kalau semoga ntar perubahan-perubahan jam tetap manusiawi ya. Jangan hari Senin jam 3 gitu, puyeng pala ya. Itu tanggal 10-nya, nah di akhir bulannya tanggal 31 Oktober kita away lawan Chelsea. Jam 10 malam hari Sabtu tanggal 31 Oktober. Ya Chelsea kita lihat lah ya dengan adanya. Siapa sih Ra? Xabi Alonso ya? Yeah. Goks. Harusnya ke Liverpool itu dia. Cuman telat. Mencat Arne Slot. Ngomongin Liverpool, tanggal 21 November, hari Sabtu jam 10 kita away day. Kita akan away duluan di musim depan ke kandangnya Liverpool. Dengan pelatih baru. Pelatih baru siapa sih? Udah dipecat tahu. Wih, parah.
Ini dia pelatih barunya. Oh, saya nyusahin editor, nggak usah. Ya, lawan Liverpool. Terus juga di Desember nih ya, Desember ada lawan Arsenal, guys. Hari Sabtu tanggal 19 Desember itu jam 10 malam. Nah, ini fun fact yang penting nggak penting ya. Gini, jadi kan tadi gue bilang, Ezra ini videografer gue, itu dia fans City. Jadi setiap City melawan siapapun, ya, kecuali United, terus dia datang ke nobarnya, City menang. Tapi ketika dia kerja untuk United Wave ya, kemarin City lawan United, City-nya kalah. Semoga kayak gitu lagi ya, Ezra. Oh enggak ya. Jangan dong. Ya banter-banter tipis aja kan, banter-banter aman aja. Nah, ini Arsenal jam 10 malam tanggal 19 Desember hari Sabtu. Ini ada pokoknya tiap bulan tuh ada big match, cuy. Dari Agustus nggak ada, September ada, Oktober ada, November ada. Jamnya enak semua jujur. Desember juga ada lawan Arsenal. Nah, masuk Januari, jujur yang jam 3 tuh cuma dikit doang di sini. Dan itu juga ada kemungkinan digeser-geser. Januari langsung ketemu Liverpool lagi, cuy. Buset. November ketemu Liverpool. Januari ketemu Liverpool lagi. Tanggal 23 Januari hari Sabtu jam 10 malam. Wah, enak. Nobar kali ya. Yang minimal datangnya 100 orang lah, 1000 orang. Buset, muluk-muluk buat Mardel ya. Ya, jam 10 malam hari Sabtu tanggal 23 Januari. Seru banget nih. Ininya apa jadwalnya si calon juara apa? Jangan terlalu jumawa, Mas. Februarinya langsung 2 big match lagi. Langsung menjamu 2 tim London di Old Trafford tanggal 6 Februari, MU lawan Chelsea, United lawan Chelsea, dan juga United lawan Arsenal tanggal 27 Februarinya. Terus di bulan Maret lawan City, kita away ke Etihad jam 10 malam, hari Sabtu tanggal 20. April nggak ada big match, cuma 3 doang pertandingannya lawan Hull, lawan Ipswich, sama lawan Crystal Palace. Mei, udah. Tinggal lawan Spurs yang nggak top 6 juga sih, nggak big 6 juga sih. Cuman ada derby mawar nih. United lawan Leeds. Pasti yang fans United zaman 90-an cukup familiar dengan rivalitas Leeds dan juga United. Jujur gue masih belajar sih, karena gue juga ketika nonton United belum merasakan rivalitas sebesar mereka itu. Cuman kalau dengar-dengar ceritanya sih memang luar biasa sekali ya. Udah. Begitu untuk jadwal Premier League ya. Semoga jadwal Carabao FA Cup bisa oke. Habis itu jadwal UCL ya kita ya gue nggak mau terlalu banyak berharap dulu. Apalagi kan di musim depan Carrick pasti menjadi ajang pembuktian dia. Nantinya seperti apa, pemain-pemain baru yang dibawa akan kayak gimana gitu ya. Ya, satu nama yang sebenarnya sekarang lagi santer di perhelatan Pesta Bola Dunia ini adalah Summerville. Yang sebenarnya Summerville ini West Ham juga ya. West Ham ya? West Ham ya? Summerville, tapi kita juga harus mengamankan M. Fernandes yang katanya juga mau disikat sama Spurs. Ya, Summerville menurut gue ketika nanti dia bisa bermain di kiri, gue juga melihat beberapa kali pertandingan atau setiap laga-laganya Summerville sebelum dia pindah ke West Ham, dia sempat di Leeds United kalau nggak salah. Ini pemain cukup jadi pembeda, terus juga bisa menjadi yang berbahaya gitu ya. Apalagi lawan United juga dia bisa membuktikan kualitas dan kapasitasnya, ditambah dengan adanya mungkin I don't know ya, di kiri ada Shaw atau mungkin Dorgu. Ini bisa menjadi benar-benar tambahan amunisi untuk Manchester United. Ya, ditambah ada Matheus Fernandes juga nanti yang juga mau dibeli, tapi ya West Ham cukup pintar untuk bisa memvaluasi harga pemainnya meskipun mereka degradasi, tapi kualitas per individu beberapa pemain bisa kita katakan cukup bagus ya. Bagaimana kita lihat Declan Rice cukup stunning ya. Declan Rice juga sempat juara juga sih sama West Ham. Belum West Ham yang kayak sekarang gitu sampai turun ke kasta di bawahnya Premier League. Ini sih yang gue rasa harusnya United kalau emang mau beli paketan silakan. Summerville sama Fernandes, cuman harga harus juga
harus dilihat karena kita juga ya dapat dana segar dari Højlund, terus juga ya dana segar dari utang ya. Aduh, ngutang lagi nih tim gue. Ya udahlah, semoga yang paling baik lah buat tim gue ini. Terus ya Summerfield bisa, ya gue mencoba untuk melihat Ederson udah dibeli nih, tapi harus beli lagi pemain. Pasti kita juga nggak mau was-was lah ya. Ugarte harus bisa dilepas. Terus juga kalau kita geser ke depan ada Zirkzee. Ya kalau Zirkzee dilepas, Sesko jangan dilepas lah. Masa Barcelona mau beli Zirkzee? Masa mau beli Sesko kurang ajar banget. Itu Rashford. Harganya udah dikasih murah. Malah beli Anthony Gordon. Tuh, lu lihat Rashford bikin gol kemarin. Iya kan? Jadi menurut gua United harus bisa benar-benar pintar-pintar untuk bisa meramu pemain taktik ya, Carrick dan juga tim. Terus juga kalau kita melihat bagaimana scouting ini juga perlu nih. Kalau scouting untuk tambahan striker ada pelapis. Terus juga nanti bagaimana Cunha, Sesko, Mbeumo, Amat itu juga mempunyai teman baru yang bisa ngeblend bareng-bareng ya. Kalau kita lihat kemarin juga Cunha ya impresif penampilannya bersama Brazil. Apalagi kalau kita tahu ya ceritanya Cunha di tahun 2022 dia tidak bisa ikut di ajang pesta bola dunia, terus juga akhirnya dia bisa debut, habis itu bikin 2 gol. Itu sangat luar biasa sekali. Jadinya menurut gua United musim depan cukup apa ya? Kalau gue ngeliat dari beberapa musim lalu, musim depan lah secercah harapan itu terlihat nyata. Anjay. Karena kalau dengan Amorim, dengan Ten Hag, atau mungkin dengan ya pelatih-pelatih sebelumnya gitu ya, kok tidak ada perasaan yang yakin sebesar ini gitu menurut gue. Jadinya untuk United musim depan harmonisasi. Para pemain harus benar-benar bisa terbangun, chemistry-nya harus ada, apalagi sekarang hype-nya sebesar itu, ya United mau kapanpun tetap hype-nya tinggi kan. Itu sih yang gue pengen lihat untuk di musim depan, dimanfaatkan semuanya untuk hasil positif. Dan ya, kalau melihat dari IPL, jadwal sudah keluar, tinggal menunggu untuk Champions League. Tidak usah muluk-muluk, gue gak mau yang terlalu berharap tinggi, gue pengen menikmati, gue pengen datang ke sana, gue pengen bareng sama teman-teman yang juga mau datang ke Old Trafford, yang bisa ikut trip kita harus ke Old Trafford, bisa merasakan senengnya ke stadion kecintaan kita. Karena kalau menurut gue pribadi ya guys, kalau menurut gue pribadi, ke Old Trafford itu, nonton United menang atau kalah tuh bonus. Tapi yang paling utama adalah ketika lu bisa nih ya jalan kaki, turun dari kereta atau dari Uber gitu ya. Nah dari jauh udah ada tulisan Manchester United, udah ada tiang-tiang putihnya itu. Ya meskipun sudah terlihat tua, namun wah tetap sih gua ya alhamdulillah sudah beberapa kali bisa ke sana. Perasaan kagum, perasaan tetap yang kayak merinding gitu ya, tetap ada sih. Karena ya gue cerita dikit lah ya. Gue tuh punya satu kebiasaan. Setiap gue pergi ke sana, gue bareng sama teman-teman yang ikut trip gitu ya. Gue tuh selalu di malam terakhir sebelum gue cabut ketika gue di Manchester, pasti gue cuma duduk-duduk di depan Old Trafford. Itu tulisan Manchester United, lampunya mati, gue duduk-duduk doang, gue sambil bengong kayak nyampe gue kesini. Nah, gue pengen lu bisa ngerasain itu kalau lo ikut ke Manchester. Oke, sekian dari gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari The United Wave. Dan guys, yuk bikin 50.000 subscribers sebelum musim dimulai. Thank you ya, makasih.